Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman nih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, kita. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Minggu ini saya sedang menggugat apa kira-kira? Saya lagi menggugat apa minggu ini? Free will. Perdebatannya tuh, waduh, 3 hari ya Bapak, 3 hari saja. Ya, orang menyangka manusia itu punya free will. Setelah saya renung-renungan lagi, ternyata nggak ada, Pak. Kita renungan sejelimet, Pak. Itu hari. Akhirnya benar, waktu Christmas selain komen, dia bilang, di Taman Eden tuh nggak ada pilihan, dia bilang. Perintahnya cuma satu, jangan makan buah. Ada pilihan nggak? Tuhan tidak pernah kasih. Nih, yang namanya pilihan, asli saya berpikir, iya benar juga. Hanya kalau yang namanya pilihan tuh begini. Adam dan Hawa bertanya sama Tuhan. Anggap Tuhan berfirman, manusia, janganlah engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau kau makan, kau akan mati. Tapi jikalau engkau makan pohon kehidupan, kau akan hidup selama-lamanya. Kalau kau tidak makan, kau tidak berdosa dan tidak akan mati. Lalu Adam bertanya, Tuhan, ini buah sebenarnya boleh makan atau enggak? Kalau Tuhan berfirman, terserah. Nah, itu baru. Nangkap belum? Kan diserahkan, free will itu diserahkan. Kehendak bebasnya diserahkan. Terserah kata Tuhan. Saya sudah kasih tahu, kalau kamu makan, kamu mati. Kalau kamu nggak makan, kamu akan hidup. Terus bilang, ini boleh makan apa enggak? Terserah kamu. Terserah. Ya, kayak mak-mak. Boleh pergi enggak? Serahlah.
Ya kan, ibu-ibu kan suka begitu. Terserah tapi nadanya beda gitu. Ya kan? Terserah Pak, tapi nadanya agak beda. Ya kan? Itu Anda sudah harus lengkap itu. Karena nadanya agak beda soalnya. Kalau laki-laki beda ya kan. Kita laki-laki bilang ya terserah kamu lah, beda nadanya. Bapak itu kalau ngomong terserah berarti kamu boleh pilih. Tapi kalau ibu yang ngomong terserah, nadanya itu beda, Pak. Jadi itu harus hati-hati, harus sangat-sangat bijak. Ini nadanya naik apa agak turun nih. Itu karena perintahnya bisa beda. Nah, kalau Tuhan bilang terserah, itu artinya dikasihkan free will. Kan Tuhan tidak kasih ada celah. Janganlah engkau makan pohon ini. Pengetahuan yang baik. Kan nggak ada pilihan. Pilihannya cuma satu. Tidak boleh makan. Kalau kau makan, konsekuensinya apa? Mati. Terus kita pindah ke zaman Musa. Ada nggak free will di sana? Jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan. Semuanya jangan. Tuhan kasih free will nggak? Enggak. Nggak kasih pilihan. Kalau dilanggar gimana? Kan nggak ada yang tanya juga. Suatu Anda melanggar, langsung dihukum. Nggak ada. Dihukum Taurat, apalagi hukum Taurat. Berzina, langsung lempar batu. Nggak ada pilih. Artinya manusia tidak dikasih free will. Saya juga kadang-kadang mulai bertanya, free will dan kehendak bebas itu hanya ada di dunia doktrin teologi. Tapi kalau kita baca Alkitab, Tuhan tidak pernah memberikan free will itu. Sopo yang ngasih kau kuasa free will, kehendak bebas itu? Pilihannya cuma satu, tidak boleh makan. Pilihan cuma satu, jangan berzina. Pilihan cuma satu, langgar, hajar. Kalau ngomong gampang begini, gue udah bilang, nggak boleh. Lu langgar, gue hajar. Begitu, itu cuma kalau ngomong gampangnya. Jadi nggak ada pilihan free will. Terus manusia bisa pilih untuk tidak memilih Tuhan, itu sebenarnya free will apa bukan? Bukan. Ibarat Anda jatuh di tepi jurang, ada seutas tali untuk naik ke atas, tapi di bawah ada sungai juga yang jernih. Kalau Anda tidak tahu dan tidak mengerti, capek-capek naik, lompat aja ke sungai, nanti berenang ke tepian, selesai dong. Ya udah selesai, nanti berenang ke tepian, gampang. Kalau Anda tidak tahu bahwa di sungai itu ada buaya, Anda susah terjun aja lah, berenang sebentar, nanti naik lagi. Capek-capek naik seutas tali tinggi bener, capek-capek terjun aja. Karena Anda tidak tahu di sungai itu ada buaya. Itu sebenarnya itu di dalam ketidakmengertian dan dalam ketidaktahuan itu pilihan atau bukan? Kan nggak tahu. Itu namanya bonek, enggak? Bodoh nekat, enggak? Dalam ketidaktahuan Anda nekat. Sama di dalam orang manusia di hadapan Tuhan. Sudah dikasih tahu jangan. Terus Anda dalam ketidaktahuan, terus Anda hidup semau-maunya. Dia kan nggak ngerti sebenarnya. Hanya nekat aja udah pokoknya hidup yang enak-enak aja, bodoh amat. Kan dalam ketidakmengertian. Terus Anda sebagai Tuhan apakah akan membiarkan manusia yang dalam ketidakmengertian? Coba pikir. Kalau Anda jadi Tuhan, apa yang Anda lakukan? Di dalam manusia yang semau-maunya sudah dibilang jangan, terus hidup semaunya dewe. Artinya orang itu dalam kebodohan, di dalam kegoblokan, dalam ketidakmengertian, dalam ketidaktahuan. Anda sebagai Tuhan, apa yang Anda lakukan kepada orang itu? Memberikan petunjuk, hidayah. Apalagi yang khusus dipilih, diajar, dibimbing, dikasih pengertian. Setelah Anda mengerti, Anda punya pilihan nggak? Enggak. Dengan kesadaran Anda memilih untuk mentaati Tuhan. Mau berani coba Anda. udah ngerti mau pilih. Itu baru namanya free. Kalau Anda ada di situ, Anda free will. Karena sudah mengerti, masih mau pilih yang melanggar. Tapi biasanya kalau sudah sampai tingkat pengertian dan pengetahuan yang diajarkan, atau diberikan petunjuk hidayah diajar, tidak mungkin ada pilihan lagi.
Tidak mungkin. Anda bisa punya free will hanya urusan manusia. Ini toge apa tempe, pilih yang mana. Anda punya free will di sana. Tapi urusannya duniawi. Di hadapan Tuhan gak ada pilihan. Langgar, tar. Langgar, tar. Mana punya pilihan sih? Beda dengan kita mendidik anak-anak kita. Beda dengan kita mendidik manusia. Kita kata, Tian, gini loh. Aku yang ini Pak, terserah. Waktu kita bilang terserah, kita sebenarnya sudah nyerah. Udah, terserah. Ibu udah bilangin. Karena gitu. Kalau Tuhan, waktu Anda bilang, Tuhan bilang, begini ya, ini jangan langgar. Terus kalau Anda bilang, aku gini Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, terserah, gak pernah bilang. Ya ampun ini. Bandel benar. Dikejar nggak? Kejar. Nggak ada. Tuhan tuh tidak pernah ada pertimbangan terserah gitu. Kau bandel, makin dikejar. Yunus terserah apa dikejar? Dikejar. Di hadapan Tuhan nggak ada. Karena kerinduan Tuhan yang paling dalam, dia mau ciptaannya yang bernama manusia itu kembali kepadanya. Dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi tuh. Semuanya diciptakan untuk ke dia lagi. Dia gak mau, dia gak kasih. Ikut Lucifer dia gak kasih. Masuk neraka dia gak kasih kok. Terus, Pak, kalau yang gak dipilih gimana Pak? Di dalam didikan Tuhan, tidak ada istilah pilih-memilih. Cuma kita ini diajar secara khusus supaya menjadi serupa dengan Kristus. Tapi yang tidak dipilih, kira-kira menurut Anda, diajar atau tidak? Iya. Diberikan hidayah, petunjuk juga. Waktu Anda korupsi, Anda tertangkap, masuk, tangkap KPK, diketok palu, masuk beberapa tahun. Menurut Anda itu petunjuk Tuhan apa bukan? Iya. Tuhan bilang dalam hati, semoga dengan dia masuk penjara, dia keluar, dia tidak berbuat lagi. Petunjuk itu. Nanti kalau di akhirat Tuhan tanya, Tuhan, kau tidak pilih aku, kau tidak didik aku. Ingat gak? Waktu kamu korupsi, kamu di penjara 4 tahun. Kamu keluar korupsi lagi. Ini Tuhan tidak tanya agama loh. Nanti Tuhan tidak tanya agama. Semuanya. Setiap manusia Tuhan mau dia kembali kepadanya. Dia mau percaya Yesus atau tidak. Dia dipilih atau tidak. Dia mau semuanya kembali kepadanya. Makanya dari dia, oleh dia, kepada dia. Harus kepada dia. Semuanya dia mau balik. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Jadi saya di mimbar ini berkata, saya menentang namanya doktrin reprobasi. Apa reprobasi? Manusia sudah ditetapkan dari kodanya. Yang setengah dibuang neraka, setengah dimasuk surga. Jadi doktrin reprobasi itu artinya sebagian manusia diberikan anugerah untuk masuk surga. Yang sebagian lagi memang Tuhan tidak mau kasih anugerah biar dia masuk neraka. Ditetapkan dari kodanya. Begitu jahatnya Tuhan. Enggak. Anda jangan dulu mengvonis bahwa empu gandring sama pati gajah mada itu masuk neraka ya. Belum tentu, nanti Anda ketemu. Belum tentu. Makanya setiap kejadian dalam hidupmu, saya nggak ngomong agama, setiap kejadian dalam hidupmu itu adalah hidayah petunjuk. Nanti Tuhan tanya, Tuhan kamu tidak pernah diksa, ingat nggak? Waktu kamu melakukan itu, ada temanmu yang ngasih tahu begini. Tapi kamu nggak dengar. Itu adalah hidayah petunjuk
aku melalui temanmu itu. Apalagi seorang anak Kristen, anak-anak Tuhan, wakil menteri, seorang Kristen, sekarang ditangkap KPK, bahkan wakil menteri Kristen loh, namanya aja udah ketahuan kok, masuk. Itu adalah petunjuk hidayah dari Tuhan. Aku mau perhatiin ini anakku soalnya. Biar dia masuk 2-3 tahun, keluar lu jangan lakukan lagi. Kalau dia sampai mati, berbahaya nggak bagi dia? Iya, Tuhan mencoba semuanya. Tuhan berusaha semua, apapun agamanya. Apalagi anak-anaknya dia. Kan dibilang kalau nggak disesah itu nggak diakui sebagai anak. Oh, lebih kali yang Kristen. Yang bukan Kristen aja diberikan petunjuk hidayah supaya berhenti berbuat jahat. Suatu seseorang diberikan hidayah untuk mampu untuk dia berbuat benar, berbuat baik. Dengar nih, tidak ngomong agama, apapun agamanya. Suatu seorang manusia diberikan hidayah petunjuk untuk melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik. Dengar nih, sebenarnya suatu seseorang melakukan hal yang benar, melakukan yang baik, pada hakikatnya dia sedang berpihak kepada siapa? Siapa nih? Ayo. Bingung. Nggak ngomong agama. Setiap orang yang diberikan hidayah oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, suatu seseorang itu melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, hakikatnya dia sedang berpihak kepada siapa? Tuhan. Walaupun kau nggak percaya Yesus. Karena petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah atau kejadian-kejadian yang menimpa diri, semuanya tak. Supaya apa? Berhenti berbuat jahat. Itu aja jawabannya. Gila nggak? Atan tuh sampai ke sana berpikirnya. Karena saya selalu menentang, nggak mungkin. Tuhan, masa setengahnya dibuang ke neraka, setengahnya masuk neraka. Saya yang diberikan anugerah samudra kebijaksanaan, kok nggak sampai hati gue ya? Kenapa dalam doktrin teologi main hajar aja langsung neraka, sorga? Kita ini dididik khusus untuk menjadi seperti Yesus. Bedanya itu aja. Tapi yang dididik secara khusus, manakala yang tidak dididik secara khusus. Benar? Kadang-kadang kalah kita. Kalah akhlaknya, semua kalah semua. Nah di ATM ini saya nggak mau. Anda harus lebih baik dari orang yang tidak dididik oleh Tuhan. Mereka tuh hanya sekedarnya doang, kan anak-anak gampang. Teng. Kalau kita ini tiap hari diperhatiin. Lain. Engkau biji mata Allah. Diperhatiin. Jadi seharusnya, sesungguhnya, amin, aku berkata kepadamu. Tidak ada Kristen yang apes sebenarnya. Karena diperhatikan seperti biji mata Allah. Biji mata kalau kena debu dikit aja, benar? Begitu sangatnya Tuhan memperhatikan dirimu sobat. Jadi sesungguhnya, amin, saya berkata, sebenarnya harusnya Kristen tidak bisa hapus. Tidak ada yang nama sial itu. Tapi faktanya, Kristen banyak yang hapus. Mati hapus juga ada. Apes masuk rumah sakit masih mendingan. masih oke lah, keluar sembuh lagi. Kalau apes sampai mati, ya ini permatanya. Ada seorang ibu gembala katanya mati kena PC loh. Ekskavator tuh. Apes bener dirimu. Gak ada sebenarnya. Karena Tuhan memperhatikan kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menjaga diri itu tugasnya Tuhan. Makanya ditaruh yang namanya guardian angel.
Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga di setiap jalanmu supaya kakimu tidak terantuk batu. Dan itu sudah dipraktekkan kepada Yesus. Makanya si iblisnya nanya, kan ada firman yang berbunyi demikian. Iya, saya tahu, kata Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan kau mencobai Tuhan Allah. Tuhan itu mana pernah terantuk batu atau kena apes, nggak pernah Tuhan itu. Nah, kalau Tuhan sebagai contoh teladan prototipenya, maka kita harus jalannya seperti Tuhan. Kalau nggak seperti Tuhan jalannya, artinya tahu sendiri, sontoloyo Anda. Jalannya seperti Tuhan, orang mengikuti Tuhan kok. Ya. Jadi sebenarnya dipikir-pikir lagi, free will itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kok. Anda menyangka, oh saya milih ini, itu bukan pilihan. Karena Anda goblok, nggak tahu Anda. Kalau Anda mengenal Allah, kalau engkau mengenal sungguh-sungguh mengenal pribadinya Tuhan, mau nggak pilih yang lain? Nggak bakal mau Anda. Karena kegoblokan Anda, ketidaktahuan Anda, ketidakmengertian Anda kepada Allah yang hidup, Anda semau-maunya hidup sepertinya Anda pilih. Enggak, bukan pilihanmu itu. Ternyata suatu engkau diberitahukan pengetahuan oleh Tuhan, Anda berhenti milih. Enggak, cuma satu pilihannya, taati Tuhan. Sampai ada yang komplain, wah itu Tuhan ego dong maunya. Dia kan yang menciptakan nih. Pertama tujuannya adalah supaya dia mau menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Itu dulu. Kedua, semua apa yang dia lakukan demi kebaikanmu. Tuhan mau nggak anak-anaknya nggak jadi orang? Nggak mau. Lo Anda orang tua aja kalau anaknya jadi begal aja Anda nggak mau kok. Betapa luar biasanya Tuhan kita bijaksana. Dia mau kamu tuh jadi orang. Aku pilih engkau. Jadi akhirnya kamu dicap namanya agama Kristen, dicap secara dunia. Aku mau kamu jadi orang. Terus kita bertanya, yang namanya jadi orang tuh seperti apa Pak Pendeta? Seperti Yesus. Amin. Udah pinter Anda. Itu yang jadi orang namanya. Tuhan mana mau hidup mau-maunya aja jadi begal. Ngerokok. Muka ditatoin. Ada yang mau jadi ular. Hidungnya dipotong. Pernah nonton? Nonton berarti ya. Mau jadi ular ya. Hidungnya dibuang. Jadi lubang hidungnya kelihatan begitu. Ada yang mau jadi kadal. Kupingnya nih dibuang. Jadi orang enggak? Tuhan lihat begitu, nggak jadi orang ini. Tapi tetap diberikan petunjuk hidayah selama kehidupannya. Walaupun kau merusak tubuhmu, tapi minimal Tuhan cegah supaya kalau dia berbuat jahat dikasih tahu, buat jahat dikasih tahu. Nanti urusannya ntar di akhirat sama Tuhan, timbang-timbangannya. Pertimbangannya sama Tuhan. Saya nggak berani judge orang itu, vonis orang ke neraka kok. Karena hidupnya belum berakhir, Pak. Jangan. Kita Tuhan aja, orang kalau belum mati Tuhan aja belum vonis loh. Ya? Ya. Tuhan aja sampai Yudas Iskariot dia belum sampai gantung diri, Tuhan tuh belum vonis loh, kasih tahu loh. Bukan aku ya Tuhan. Malam ini salah satu dari Anda kalian adalah iblis. Langsung nyaut tuh si Yudas. Bukan aku ya Tuhan. Lo nyaut dia langsung. Sebenarnya Tuhan bilang, lo ngomong, lo udah sadar. Capek lo ya. Ya, dia langsung udah ngomong. Bukan aku ya Tuhan. Yudas sudah nyaut lo. Tuh, belum divonis. Waktu dia memutuskan bunuh diri. Nah, selesai udah. Dikuburnya di tanah tukang yuk belakang. Tanah buangan itu. Sian juga sih sama dia sebenarnya. Padahal yang didik Tuhan Yesus ya. Yang udah bandel. Anda sebagai contoh-contoh Alkitab tuh harusnya Anda belajar aja. Jangan jadi bandel Anda. ATM tuh udah gak boleh bandel lagi. Enggak. Oh, berapa menit? 24, oke. 24 kita ambil 10 menit ya, 34. Oke, 1 Korintus 15, 46, 54.
Jurus penangkal maut yang ketiga, ciri yang ketiga. Ini habis nih. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga, makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Jadi orang makhluk nih, Tuhan nyebutnya makhluk loh. Makhluk aneh. Makhluk yang alami ikut Adam sana, tapi yang ikut dia makhluk-makhluk sorgawi. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kita udah memakai yang alami, sekarang mau pakai yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang kehendak yang kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan membawa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Wis, luar biasa. Baru sudah bilang kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang berbunyi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi kalau Kristen yang di luar ATM, dia ada kepompong. Kalau kupu-kupu itu, kupu-kupunya keluar dari kepompong, kepompongnya ditinggal, akhirnya kering, ya udah lenyap, musnah. Itulah Kristen yang di luar ATM. Waktu dia mati, dia mau jadi makhluk surgawi, dia harus meninggalkan kepompongnya, dia harus meninggalkan jasadnya di dalam kuburan. Khusus ATM sama kepompongnya mau dibawa. Gila. Siapa gereja yang berani bilang kepompongnya mau dibawa? Tapi kepompongnya harus dirubah dulu, Pak, ya kan? Hanya ATM yang berani berkata kepompongnya mau dibawa. Satu, gambarannya adalah bahwa manusia Adam yang pertama adalah yang alami, yaitu dari debu tanah, dan manusia alami atau dunia lainnya atau akan sama dengan Adam. Jadi makhluk dunia yang duniawi sama dengan Adam. Tetapi gambaran keduanya adalah manusia Adam kedua, yaitu Tuhan Yesus, berasal dari sorga. Maka manusia rohani, yaitu manusia Allah, akan sama rupa dengan Tuhan Yesus menjadi manusia sorgawi. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. 4. Karena tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, dan tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat mati. 4. Pada waktu bunyi nafiri, tubuh kita akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang dapat mati ini akan ditelan dalam hidup. Dimati, ditelan dalam hidup, akan ditelan dalam kemenangan. Selesai tugas kita. Ini tugas ATM sampai rapture. 1 Tes 4, 15, 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang hidup, yang tinggal sampai rapture. Sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersudah sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Artinya, waktu rapture, orang yang mati bangkit dulu, berangkat, baru kita sama-sama terbang. Jadi tidak akan sekali mendahului yang mati. Jadi yang mati, bangkit dulu, melek dulu, bangun, bangun, oke, berangkat kita. Ya. Enak ya.
Makanya kalau sampai di titik itu kayaknya aduh enak bener sih. Kita nih satu-satunya gereja yang yakin bener sampai rapture, gila. Oke, 6. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Yesus akan menyongsong Tuhan di angkasa, yaitu waktu sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus akan turun dari sorga dan mengangkat kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. 1 Korintus 15:57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, bersyukur kepada Allah karena Tuhan memberikan kita kemenangan. 7. Kita pasti menang atas maut karena Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan ini. Oke. Sekarang kita belajar apa itu tubuh kemuliaan. Masih cukup nggak waktunya? Hah? 30 pas. Oke, masih bisa lah. Apa itu tubuh kemuliaan? Ya kan? Kita akan dirubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati. Nah, ini kan gereja ini sekarang ngambang-ngambang ya. Orang nerangin tubuh kemuliaan itu seperti apa sih Pak itu? Nah, saya terangin sekarang di ATM. Pokoknya di ATM tidak ada yang rahasia. Bukain semua, udah habis-habisan ini. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak dapat mati, sakit, serta tua. Ia akan berumur 33 tahun seperti umur Tuhan Yesus 33 tahun. Ini saya ambil dari buku Robert Liardon yang berjudul Aku Melihat Sorga. I Saw Heaven. Jadi Robert Liardon pernah umur 8 tahun dibawa ke sorga sama Tuhan. Dia lihat orang-orang yang di surga mukanya kok kayaknya umurnya hampir sama semua. Gak ada yang tua, muda semua. Lalu dia iseng-iseng tanya sama Tuhan. Tuhan, kok orang-orang di sini, dia bilang kok mukanya kok umurnya kayak hampir sama semua. Dia bilang, mereka tuh berumur berapa? Tuhan bilang 33 tahun. Jadi di sorga nanti Anda yang sudah keriput-keriput kembali cantik. Yang sudah mulai timbul-timbul tauco, hitam-hitam. Anda akan celing lagi, glowing lagi. Karena umurnya 33. Ya dong, masa masuk sorga udah begini. Mau ngapain masuk sorga, udah jalannya udah udah aki-aki. Sehat sempurna. Nah, dalam kesaksian Pak Yonggi juga. Dia ketemu dengan pendeta yang dia kenal. Ya. Dia bilang, kayaknya saya kenal sama pendeta itu. Itu pendeta jemaatnya cuma 50. Memang orangnya agak tinggi, cuma ada bongkolnya, bongkok ya, ada ininya dia bilang. Dia ketemu dan lihat, dia bilang sama, kok sekarang ganteng jalannya tegak dia bilang. Ya cakep lah, dari umur 60-70 jadi 33 jalannya tegak, ganteng dia, cakep sekarang dia bilang. Saya kenal ya pendeta itu, cuma dia tidak diizinkan untuk berpas-pasan dengan pendeta. Dia bilang, saya kenal dia bilang. Itu jemaatnya cuma 50 dia bilang. Terus tinggi, bongkok dia bilang. Sekarang kok jalannya tegak, ganteng dia bilang, tampan. Nah, beberapa saksi menyatakan, wah ya benar. Saya yakin memang harusnya 33 tahun semuanya di sorga. Ganteng, cakep semua, nggak ada yang sakit semua. Mantap juga ya. Dan Anda saya tahu, secara ilmu biologi, anatomi manusia, kekuatan sel manusia, dengar nih, paling puncaknya adalah 33 tahun. Seseorang yang berumur 33 itu adalah puncaknya dari sel-sel tubuh Anda. 34 selnya sudah mulai turun. 35 mulai tua, mulai kendor dia. 33 tahun adalah puncaknya sel manusia. Lagi gagah-gagahnya. Luar biasa ya. Saya pikir, waduh kalau di sorga nanti rapture umur 33 lagi gagah-gagahnya kita. Lagi yang perempuan lagi cantik-cantik seperti prince dan princess semuanya. Gak ada yang jelek-jelek. Gak ada yang namanya kena matahari lalu timbul yang namanya bopeng-bopeng hitam. Gak ada. Karena Alkitab berkata di sorga tidak ada matahari. Tetapi Tuhan sendiri menjadi cahayanya. Gak pakai, jadi nggak ada radiasi. Masa sinarnya Tuhan kena radiasi, jadi gopeng semua tuh, banyak hitam-hitam rumah. Karena itu, waduh harus pakai sunblock nih kan. Di sorga masih perlu sunblock coba. Enggak, kita bilang udah nggak ada matahari.
tapi dari dirinya Allah keluar cahaya menerangi seluruhnya. Nggak kebayang memang. Nah ini saya bilang, kalau orang ngertinya sampai di sini, mana ada pilihan kita? Ayo, mau milih? Ada yang di sini yang mau milih? Ayo, kalau sampai tingkat pengetahuan sampai sini, ada nggak yang mau milih lagi? Nggak ada. Berani Anda milih yang lain? Tingkat pengetahuannya beda. Itu kerjaan siapa? Itu saya bilang. Tuh di dalam kamus Tuhan tidak ada. Terserah, tidak ada. Terserah itu urusan manusia. Tuhan tidak pernah berkata terserah. Dikejar Anda. Sampai titik terakhir. Sampai Anda benar-benar buandel ini gak ketolongan Anda. Udah begal lagi. Begal masuk ke penjara. Begal lagi aja. Kata Tuhan, engkau yang telah memilih takdirmu. Harusnya sekali ditangkap di penjara itu langsung keluarnya bertobat. Mungkin bertobat kurang tepat, insaf. Kalau tobat itu metanoia. Meta itu berbalik, noia itu new, baru. Berbalik untuk hidup yang baru. Itu kita. Kalau orang dunia insaf, berhenti berbuat dosa. Hidup yang baru nggak ngerti. Hidup baru tuh hanya ada di Alkitab. Cara hidup yang baru hanya ada di Alkitab, tidak ada di kitab lain. Yang ada insaf, berhenti berbuat jahat, berhenti berbuat dosa. Berhenti. Kalau kita bertobat dari kata metanoia, meta itu berbalik, noia itu new, artinya baru, berbalik untuk hidup yang baru. Itu hanya di dalam kekristenan. Engkau adalah ciptaan yang baru. Itu hanya ada di dalam kekristenan. Kalau di luar makhluk itu insaf. Insaf loh. Itu benar. Kita metanoia, tobat. Berapa menit? 37. Sampai mana ya? Oke, sampai nomor 2 aja ya. Tubuh kemuliaan adalah seperti tubuhnya Tuhan Yesus waktu dia penampakan atau gentayangan 40 hari. Penampakan sama gentayangan sama gak ya? Penampakan sama gentayangan itu sama gak? Tapi kalau di film pemburu hantu di Antv ada penampakan. Ya sama juga gentayangan itu menampakan. Cuma satunya bahasa dukun, satunya bahasa dukun. Ya sama urapan sama kesaktian itu sebenarnya sama, cuma yang makainya beda-beda orang. Oke, jadi waktu Tuhan Yesus menampakkan, ya kan, menampakkan diri. Tapi sebenarnya kalau hanya menampakkan diri, kling. Tapi Tuhan Yesus itu gentayangan loh. Dia kemana-mana berjalan, itu gentayangan itu namanya. Kalau ting, nah itu penampakan. Kalau sambil ke jalan kemana-mana itu gentayangan namanya. Oke, saya gabungin. Waktu Tuhan Yesus penampakan dan gentayangan selama 40 hari. Nah, dia mau makan, bisa makan nggak? Tapi kalau tidak makan mati nggak? Nggak juga. Seperti Tuhan Yesus waktu dia makan dan sarapan di pantai Danau Tiberias. Dia berkata dalam Yohanes 12, 14 terakhir. Besok lagi. Di depan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Sesudah itu ia bangkit dari antara orang-orang mati. Seperti Tuhan Yesus waktu gentayang. Bisa makan, nggak makan juga mati. Itu ciri yang pertama yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang pertama, dia harus berumur seperti Tuhan Yesus 33 tahun setengah. Ya, diskon lah setengah. 6 bulan. Oke. Ya. Terus apa? Dia mau makan, bisa, tidak makan, tidak mati. Itu ciri kedua yang tubuh kemuliaan. Ciri yang ketiga, minggu depan mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu telah selesai. Berikanlah kami kesehatan yang prima sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk mendengarkan pengetahuan akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.